Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sudah pada penghujung bulan Januari, mari kita sekarang masih terus saya ingin menyampaikan terus-menerus kepada saudara sekalian cara pandang baru kita dalam mengikut Tuhan, supaya saudara jangan sampai salah melangkah, salah arah sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Tolong setiap pemirsa sekalian Tuhan untuk punya cara pandang baru dalam kehidupan mereka. Tolong Tuhan, jamah hati kami supaya kami dapat melihat segala peluang baru, segala kesempatan baru untuk hidup kami meningkat lebih tinggi lagi Tuhan pada sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ketiga dan keempat. Kisah Rasul 9 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia merebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara pemirsa, ini cerita tentang Saulus yang menganiaya orang percaya pada gereja mula-mula. Dan ketika dia mau meneruskan usahanya membunuh, membinasakan orang percaya dekat kota Damsyik, kemudian dia diintervensi oleh Tuhan. Ada cahaya yang menyilaukan mata datang dari langit, dan itulah cahaya dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ini penting untuk kita tahun baru, saudara sekalian? Mengapa?
intervensi Yesus mengubah arah jalan hidup Saulus itu menjadi Paulus, dan membawa dia justru sekarang menjadi penyebar Injil yang luar biasa. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan di sana paling banyak diceritakan bagaimana penderitaan Rasul Paulus memberitakan Injil yang dulu dia sudah aniaya. Mengapa ini penting? Supaya kita datang kepada Yesus hari ini yang berkuasa mengubah arah hidup kita, mengubah jalan hidup kita dari jalan yang keliru menjadi jalan yang benar, dari jalan yang menuju ke neraka dibalikkan Tuhan menjadi jalan yang menuju ke surga, dari rugi menjadi untung, dari berhutang menjadi memiutangi, dari minus menjadi plus. Mari dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Dan semua yang mengubah itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Bila Saulus tadi bisa Tuhan ubah menjadi Rasul Paulus, jalannya terbalik dari jalan yang lama, ia bisa mengubah jalan hidupmu. Apalagi kalau engkau sudah percaya dan menjadi anak-anak Tuhan. Saya sudah katakan tadi, jalan hidup Saulus terbalik. Dan jalan hidupmu yang sepanjang 2 tahun terakhir ini terus-menerus rugi, terpuruk, atau juga sebaliknya memang sakit dan menderita oleh karena COVID-19. Mari kita berdoa, berharap dan percaya kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang cahayanya datang dari langit untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita, membuat kita dari rugi menjadi untung, dari minus menjadi plus. Saudara sekalian, saudara masih ingat gambar salib kan? Salib itu begini, plus. Saudara perhatikan baik-baik. Plus kan? Hanya Yesus yang only Jesus can turn your minus to plus. Hanya nama Yesus yang dapat membuat, hanya firman-Nya Yesus yang dapat mengubah, atau kata turn lebih baik, membalikkan yang minus tadi menjadi plus. Tadi itu siapa itu? Tadi itu Saulus itu pembunuh, sekarang menjadi apa? Penyelamat jiwa-jiwa. Oh, saudara sekalian, tidak terbayangkan. Mari saudara pemirsa sekalian yang betul-betul minus, mungkin bukan hanya minus, sudah sampai kepada titik nadir yang paling dalam sepanjang 2 tahun terakhir ini. Mari pandang ke masa depan dengan tersenyum. Hanya salib Yesus yang dapat mengubah hidup saudara sekalian dari minus menjadi plus. Satu kabar baik lagi, saudara dengarkan. Mungkin saudara belum pernah dengar ini. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 9 menyebutkan bahwa orang yang mau ikut Yesus harus memikul salibnya dan mengikut aku. Aduh, salibnya berat, nyanyian-nyanyian buat begitu. Tapi sudah salah paham. Sudah lihat, saya sampai sudah buat dokumentasinya. Saya buat salib merah, warna merah cukup besar. Saya suruh seorang pengurus gereja kami memikulnya. Dan ternyata ketika dipikul, salib itu menjadi tanda kali. Jadi kalau engkau mau berkorban bagi nama Yesus, maka hidupmu akan meningkat berkali-kali lipat. Tolong dengar apa yang saya katakan di hari ini, supaya hidup saudara benar-benar diberkati, benar-benar ditolong oleh Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Dan mari belajar percaya, hanya pada Yesus hidupmu akan berubah dari minus menjadi plus,
Jadi dari plus menjadi kali, berkali-kali lipat keuntungan saudara sekalian bila engkau mengikut Yesus dan taat kepadanya dan terus memandang ke masa depan dengan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mengubah jalan hidup saudara, mengangkat hidup saudara dari level paling bawah ke level yang paling tinggi. Saya yakin tahun ini mari kita percaya, mari kita beriman, dan ketika sudah mendengar firman Tuhan dan sudah mengatakan amin kepada firman Tuhan ini, maka hidupmu pasti diberkati secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih kebaikan anugerah Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan supaya semua pemirsa sekalian benar-benar mau diurus oleh Tuhan hidupnya, sehingga Tuhan membalikkan keadaan dari minus menjadi plus, dari minus menjadi berkali-kali lipat untuk keuntungan kami sepanjang tahun 2022 ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.